Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali adik-adik yang saya sangat banggakan. Kali ini kita akan membahas kembali jika SMA kelas 11 dalam hal ini adalah lanjutan daripada materi dinamika rotasi. Baik adik-adik sekalian, kita akan memulai pembahasan kita. Namun demikian, terlebih dahulu saya akan memberikan gambaran tentang materi-materi yang akan kita pelajari pada video pembelajaran. Ini antara lain adalah gerak menggelinding, usaha dan energi rotasi, momentum sudut, dan di akhir atau di setiap pembahasan kita akan sertai contoh soal dan latihan soal. Pembahasan kita yang pertama adalah persoalan menggelinding. Menggelinding itu adalah sebuah fenomena gerakan. Jadi ada dua gerakan yang terjadi bersamaan, yaitu gerak translasi dan gerak rotasi. Nah, seperti halnya misalkan kita memiliki sebuah bola kah atau silinder kah, atau benda-benda yang berbentuk bulat berada pada satu bidang miring. Nah, karena adanya gaya F ini, maka bola tersebut ataupun silinder tersebut akan menggelinding. Nah, akan tetapi jikalau misalkan F-nya tidak ada, maka dipastikan bahwa bola itu tidak menggelinding, tetapi dia hanya melakukan gerakan translasi saja. Nah, oleh karena itu persyaratan terjadinya sebuah gerakan menggelinding apabila salah satu persyaratannya adalah terjadi gesekan antara bidang tempat menggelinding dengan benda yang memiliki sifat untuk menggelinding. Nah, pada gerak menggelinding ini sudah saya jelaskan tadi bahwa ada dua jenis gerak, yaitu gerak translasi dan kemudian ada juga gerak rotasi. Nah, kedua jenis gerakan ini, atau kalau kita ingin menganalisis gerak menggelinding tersebut berdasarkan konsep-konsep ataupun teori-teori gerak, maka sesungguhnya gerak menggelinding ini bisa kita tinjau terpisah. Kita tinjau secara khusus untuk gerak komponen translasinya, dan kita bisa tinjau untuk komponen gerak rotasinya. Nah, sebagai contoh misalkan kita akan tinjau gerak translasi. Nah, kalau kita perhatikan gambar pada bidang miring, maka komponen-komponen gaya yang bekerja itu adalah Mg sin theta. Ini yang kita sebut biasa kita sebut sebagai gaya penggerak. Ya. Sedangkan ini karena arahnya berlawanan dengan gaya penggerak, ini biasa kita sebut sebagai gaya penghambat. Nah, tentu adik-adik sekalian sudah tahu kenapa muncul Mg sin theta. Jadi sebenarnya ini merupakan hasil dari proyeksi komponen Mg. Karena sudut theta di sini sama dengan theta, berarti di sini juga sama dengan theta ya.
Oke. Jadi itu bisa kita buktikan secara matematis, secara geometri. Sehingga kalau kita proyeksikan ini ke sumbu arah bidang miring, maka kita dapatkan mg sin theta. Dan kalau kita proyeksikan ini ke sini, maka kita dapatkan mg cos theta. Nah, akan tetapi dalam persoalan translasi, maka komponen gaya yang searah dengan percepatan itu yang diperhitungkan, yang masuk di dalam komponen rumus. Nah, dengan menerapkan hukum kedua Newton, maka kita akan dapatkan persamaan berikut. Nah, ini dia. Berarti mg sin theta, karena ini adalah gaya penggerak, ya. Ini gaya penggerak dikurang dengan gaya penghambat, ini adalah gaya gesekan, sama dengan ma. Jadi sesuai dengan rumus daripada hukum kedua Newton, yaitu yang menyatakan bahwa sigma F sama dengan M kali A. Nah, misalkan persamaan ini kita simpan sebagai persamaan pertama. Ya. Nah, namun demikian ada di sini penjelasan sedikit sekali lagi bahwa F pada persamaan berfungsi sebagai gaya gesekan atau gaya penghambat. Jadi fungsinya menghambat mg sin. Nah, sekarang kita akan tinjau gerakan tersebut untuk gerak rotasi. Nah, gerak rotasinya seperti ini. Nah, di sini F-nya ini untuk gerak rotasi. Nah, kenapa mg sin theta tidak dimasukkan? Jadi seharusnya ada di sini mg sin theta, ya. Mengapa mg sin theta tidak dimasukkan sebagai komponen untuk gerak rotasi? Karena mg sin theta itu berada pada sumbu putar, ya. Berada pada sumbu putar, sehingga sumbu putar ini kan yang menjadi lengan, ini yang kita sebut sebagai lengan gaya untuk momen gaya. Nah, sehingga mg sin theta tidak dimasukkan dalam komponen momen gaya karena mg sin theta berada pada pusat perputaran, ya, berada pada pusat perputaran, sehingga lengan gayanya sama dengan 0. Oleh karena itu dalam penghitungan rotasi, sumbu mg sin theta tidak digunakan. Nah, sekarang yang digunakan sebagai gaya, momen gaya itu adalah komponen momen gaya adalah gaya gesekan. Nah, gaya gesekan ini tidak berfungsi sebagai gaya penghambat lagi, tetapi berfungsi sebagai gaya pemutar. Sehingga dengan menggunakan prinsip momen gaya, ini seharusnya ada di sini, ya. Ya, R kali R cross F, kemudian karena ini sudah 90, ya, sehingga kita tinggal menuliskan sama dengan F kali R, sama dengan I kali alfa. Nah, sehingga kalau F pada persamaan 2 ini, nah, yang berfungsi sebagai gaya pemutar, sedangkan I adalah momen inersia silinder dan R adalah jari-jari silinder. Nah, itu keterangan yang berkaitan tentang gerak rotasi. Nah, jika F pada persamaan 2 kita substitusikan ke persamaan 1 yang tadi, ya, maka kita dapatkan persamaan ini. Jadi ini tadi, ini sama dengan F yang ada di persamaan 1, ya. Nah, ini yang kita ganti. Jadi kita ambil F-nya ini, F-nya di sini kan kalau kita tulis ini F sama dengan I alfa per R. Oke. Nah, inilah yang kita masukkan ke persamaan 1 tadi, sehingga kita dapatkan persamaan 3. Nah, dengan demikian kita tinggal mencarikan hubungan antara
A percepatan linear dengan percepatan sudut, dan di dalam kinematika rotasi kita sudah dapatkan persamaan ini, bahwa percepatan sudut itu tak lain adalah percepatan linear dibagi dengan R. Nah, kalau kita masukkan persamaan 4 ke persamaan 3, maka akan kita dapatkan persamaan ini. Nah, ada perubahan sedikit ya. Oke, ini A, I, alfa, jadi kita gantikan alfa dengan A per R. Ya. Jadi alfa per R. Nah, dengan demikian kita coba sederhanakan. A-nya turun, ini A, R-nya turun, R kuadrat, oke, tidak ada masalah. Kemudian ini kita pindahkan. Jadi ini kita pindahkan ke sini sehingga I alfa R kuadrat ditambah MA. Kemudian di sini ada A, ada A juga, kita keluarkan sehingga sama dengan M tambah I per R kuadrat. Dengan demikian kita dapatkan A sama dengan MG sin theta per M tambah I per R kuadrat. Dan tentu pada bagian pada saat pembahasan dinamika rotasi part 1 kita sudah tahu I untuk silinder pejal. Ya. Baik, kita lanjut. Nah, perlu sedikit saya akan coba berikan trik ataupun tips, tetapi ini tidak berlaku secara umum. Ya. Ini hanya berlaku pada kasus-kasus tertentu. Nah, kita lihat rumus singkat menggelinding. Nah, ini saya berikan dulu gambaran. Nah, ini adalah salah satu cara. Biasanya di dalam gerak, baik di dinamika gerak lurus maupun dinamika rotasi, yang sering kali kita cari, yang sering kali dipertanyakan, apakah baik secara langsung maupun tidak langsung, itu adalah berkaitan tentang percepatan. Nah, ada satu rumus yang boleh saya katakan sebagai trik atau tips aja ya, atau rumus singkat, bahwa hukum kedua Newton itu menyatakan A sama dengan sigma F. Nah, saya mau nulisnya sebagai sigma M. Nah, dengan catatan bahwa sigma F itu menunjukkan bahwa tak lain adalah jumlah, jadi sigma gaya. Ya, saya tulis ulang dulu ya, supaya jadi di beberapa video pembelajaran saya ini saya sudah tuliskan tentang rumus ini. Nah, apa itu sigma F? Sigma F itu adalah jumlah gaya penggerak. Jadi kita lihat saja gaya penggerak ya dikurang dengan jumlah gaya yang menghambat. Nah, dibagi dengan jumlah massa translasi ditambah dengan jumlah massa rotasi ya, jumlah massa rotasi. Nah, ini yang bisa kita gunakan sebagai rumus singkat daripada kita menjabarkan rumus seperti tadi. Nah, itu agak memerlukan waktu, tetapi ini hanya saya rekomendasikan digunakan pada saat kita menyelesaikan soal-soal ataupun pada saat kita menempuh adik-adik menempuh ujian nasional maupun ujian-ujian lainnya yang menggunakan tes pilihan ganda. Nah, bagaimana menggunakan rumus ini? Nah, ini misalkan di sini
Ini kita lihat, ini kita yakin bahwa ini adalah sebuah gerak translasi. Nah, pertama kita harus mengidentifikasi dulu yang namanya gaya penghambat. Jadi arah A-nya ke bawah. Berarti yang menjadi sebagai gaya penggerak adalah Mg sin theta. Oke. Kemudian yang bertindak sebagai gaya penghambat adalah gaya yang berlawanan dengan arah A. Berarti adalah F. Sehingga dengan menggunakan rumus ini kita tinggal tulis A. Berarti ini gaya penggeraknya dikurang gaya penghambatnya dibagi dengan jumlah massa yang bergerak. Nah, ternyata massa yang bergerak itu cuma satu, adalah M. Jadi tentu adalah M. Andaikan ada gandengan, ada dua benda di sini, maka jumlah massanya tentu adalah M1 ditambah M2. Nah, ini adalah sebuah trik untuk menyederhanakan perumusan. Nah, bagaimana halnya kalau di gerak menggelinding? Nah, kalau kita ketahui bahwa sistem kita bergerak menggelinding, maka untuk menentukan percepatan linearnya, pertama kita tulis A. Nah, gaya penggeraknya adalah apa? Mg. Nah, maka kita tulis Mg sin theta. Ya, gitu. Mg sin theta. Nah, F-nya ingat, perlu diingat baik-baik, perlu dicatat. Kalau gerak menggelinding, F itu tidak berfungsi sebagai gaya penghambat. Tetapi sekali lagi dia berfungsi sebagai gaya pemutar. Sehingga dalam posisi persamaan ini maka F itu tidak dimasukkan, tidak dikenakan sebagai komponen gaya pengurang. Kalau dia gerak menggelinding, kita tinggal menuliskan Mg sin theta, ya, Mg sin theta. Nah, sekarang kita lihat jumlah massanya. Nah, di sini ada dua jenis massa yang bergerak. Pertama, massa translasi. Tentu massa translasinya apa? M, ya kan gitu. Nah, terus massa rotasinya adalah I per R. Jadi I per R. I per R kuadrat ya. I per R kuadrat. Jadi momen inersianya dibagi dengan R kuadrat. Itu yang kita sebut dengan massa rotasi. Oke. Sehingga persamaannya ini menjadi tinggal M ditambah I per R kuadrat. Nah, hasilnya sama dengan ini. Ya, Mg sin theta, gaya penggerak, massa translasi, dan massa rotasi. Nah, itulah adik-adik sekalian, sebuah trik bagaimana cara cepat kita menggunakan rumus-rumus pada gerak-gerak menggelinding supaya kita tidak terlalu kehabisan waktu hanya untuk menjabarkan persamaan-persamaannya. Tetapi ingat, ini hanya saya rekomendasikan atau digunakan pada saat kita menempuh ujian, baik berskala provinsi, sekolah, maupun berskala nasional, maupun ujian-ujian pada masuk perguruan tinggi. Nah, kita lanjut adik-adikku yang saya sangat banggakan. Nah, kita lihat contoh soal. Kita coba. Nah, misalkan gini, ada sebuah bola pejal menggelinding di atas meja. Bola ditarik seutas tali. Nah, oleh balok yang tergantung melalui katrol. Nah, kita lihat gambar. Ya. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, ini ada sebuah bola. Ingat bola, kemudian ada benda yang bermassa M. Nah, sekarang anggap gesekan katrol diabaikan. Maksudnya gesekan katrol yang di sini ya, gesekan ini yang diabaikan, maka tentukan percepatan linear balok. Nah, gini. Nah, sekarang coba kita lihat.
bagaimana kalau kita ingin menentukan percepatan linearnya? Nah, di sini ada dua sistem gerakan benda yang terjadi, yaitu satu sistem balok M dan sistem bola M besar, ya, bola. Nah, kita lihat komponen-komponen gaya karena arah gerakannya ke sini, ya, arah gerakannya, sehingga kita tulisnya mg, kemudian di atas ada t, di sini ada a. Nah, ini t di sini sama dengan t di sini, ya, karena satu garis. Kemudian t ini dipisahkan oleh katrol, maka coba perhatikan arahnya selalu berlawanan, ya, ini ke sini, ini ke sini. Nah, tiba di sini, ini arahnya ke sini, maka berlawanan ke sini. Nah, kenapa T di sini sama dengan T yang ada di sini? Karena di dalam soal katrol ini diabaikan, gesekannya diabaikan, sehingga dalam sistem gerakan dia tidak berfungsi sebagai sistem gerakan. Nah, T-nya di sini karena ini juga sama talinya, maka T juga di sini, ya. Nah, oke. Sesudah itu saya buat garis kotak untuk memisahkan gerakan untuk setiap sistem, baik sistem M besar maupun sistem M kecil. Nah, ini sudah jelas, ya. Nah, sehingga untuk bola percepatan ini dapat ditentukan dengan persamaan 6. Jadi A yang ada di persamaan 1-1 ini adalah sebuah percepatan yang dialami oleh bola silinder berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwa salah satu cara untuk menentukan percepatan sebuah sistem yang bergerak gliding, maka kita tinggal mencari gaya penggeraknya. Nah, kebetulan gaya penggeraknya di sini adalah T. Kemudian gaya penghambat. Jadi sebenarnya F ini tidak berfungsi sebagai gaya penghambat, tetapi sebagai gaya pemutar, sehingga kita tidak memperkurangkannya dengan F pada persamaan 1-1. Nah, bola ini menggelinding, artinya memiliki massa translasi. Jadi massa translasinya itu adalah M-nya sendiri, kemudian dijumlahkan dengan massa rotasi. Massa rotasi itu adalah I dibagi dengan R kuadrat. Nah, ini kita dapatkan. Sehingga inilah yang kita dapatkan pada persamaan 1-1. Artinya, kali ini saya menurunkan percepatan daripada bola tersebut dengan menggunakan rumus singkat yang sudah kita jelaskan. Nah, selanjutnya adik-adik sekalian, kita akan tinjau lagi bagaimana sistem gerak daripada M kecil atau balok. Nah, itu kita dapatkan, yaitu Mg dikurang Mt, karena Mg sebagai gaya penggeraknya, sedangkan T adalah gaya penghambat jadi kalau kita perhatikan di sini, ya, jadi Mg itu adalah gaya yang menggerakkan, ini adalah gaya yang menggerakkan, kemudian gaya yang menghambat adalah T. Karena kenapa demikian? Karena arah percepatannya adalah A. Sehingga kita dapatkan ini tadi, Mg dikurang T sama dengan MA. Nah, selanjutnya kita tinggal menyederhanakan dengan cara mensubstitusi T. Jadi kalau T-nya ini kita bisa tulis T sama dengan Mg
ya, dikurang MA. Nah, T ini yang kita akan substitusi ke persamaan satu-satu tadi. Sehingga ini kita dapatkan T-nya itu sama dengan Mg dikurang MA. Oke. Nah, setelah kita dapatkan ini, maka kita tinggal menyederhanakan, kita kali silang, kemudian kita kali masuk, ya. Nah, kita pindahkan MA-nya ke ruas kiri, kemudian A-nya kita keluarkan, sehingga kita dapatkan M ditambah I per R kuadrat ditambah E tambah M sama dengan Mg. Dengan demikian kita dapatkan percepatan daripada sistem balok adalah seperti ini. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau secara langsung, ya? Secara langsung tanpa kita analisis satu persatu. Jadi kita langsung saja menentukan nilai A-nya tanpa kita coba analisis satu persatu. Nah, tentu tetap dengan menggunakan rumus singkat tadi. Nah, tetap kita menggunakan rumus singkat. Nah, tentu yang pertama kita harus tahu ini adalah gaya penggerak. Jadi semua tali T di sini sudah dihilangkan karena sama. Jadi tinggal yang dituliskan adalah Mg, kemudian F dengan A. F di sini sebenarnya tidak berfungsi sebagai gaya pemutar. Sehingga kalau kita ingin menentukan, pertama massa rotasi itu adalah I per R kuadrat, karena yang melakukan rotasi adalah ini bola, ya, bola yang berjari-jari R. Kemudian massa translasinya bola karena dia menggelinding, jadi memiliki massa rotasi, juga memiliki massa translasi. Kemudian balok hanya memiliki massa translasi saja karena tidak melakukan gerakan rotasi, sehingga kita hanya menuliskannya adalah M. Nah, kemudian kita lihat rumus yang sudah kita jelaskan bahwa untuk menentukan percepatannya kita tinggal menjumlahkan gaya yang menggerakkan dikurang gaya penghambat dibagi jumlah massa sistem, yaitu massa rotasi, ditambah dengan massa translasi. Nah, kebetulan gaya penggeraknya di sini adalah Mg. Gaya penghambat itu sebenarnya sama dengan 0. Kenapa? Karena F di sini sekali lagi tidak berfungsi sebagai gaya penghambat, tetapi berfungsi sebagai gaya pemutar. Sehingga kalau kita masukkan nilai-nilai yang diketahui, maka langsung kita dapatkan Mg, kemudian bagi, jumlahkan massa translasinya dulu, ini Mr, massa rotasinya adalah Mr I per R kuadrat ditambah massa translasi untuk bola M, kemudian massa translasi balok adalah M. Jadi apa yang kita dapatkan ini sama dengan yang kita turunkan sebelumnya. Jadi sekali lagi perlu dicatat bahwa untuk F pada bola itu bukan bertindak sebagai gaya penghambat, tetapi itu adalah berfungsi sebagai gaya pemutar. Nah, baik adik-adik sekalian, kita lanjut tentang usaha dan energi rotasi. Nah, ini secara ringkas. Jadi misalkan ada sebuah titik diberi gaya F, gaya tangensial, gaya menyinggung. Kemudian karena gaya ini maka partikel tersebut berpindah dari titik sini ke titik sini. Sehingga karena ada gaya, ada perpindahan, maka tentu ada usaha. Nah, F kali delta S. Delta S itu sendiri tak lain adalah R dikali delta theta, ya. Di sini sebenarnya ada delta theta ini. Kalau kita tulis di sini adalah delta theta. Nah, kemudian delta W sama dengan R delta theta, ya. Nah,
kita masukkan ini, kita ganti dengan ini. Nah, sehingga kalau FR itu sendiri adalah momen gaya. Jadi tak lain adalah momen gaya. Ini ya, F dikali ini tegak lurus dengan lengan gaya, berarti dia adalah momen gaya. Dengan demikian usaha itu adalah momen gaya kali perpindahan pertambahan sudut ya, atau perpindahan sudut. Nah, dengan demikian, selain konsep usaha seperti ini, ternyata usaha secara umum, khususnya untuk gerakan rotasi itu tak lain energi kinetik rotasi sebelum dikurang energi rotasi sesudah. Sehingga kita dapatkan 1/2i omega 2 kuadrat dikurang 1/2i omega 1 pangkat 2. Nah, persamaan 8 ini disebut usaha oleh momen gaya. Jadi usaha oleh momen gaya, sebab kalau ini kita masukkan ke sini maka dikatakan usaha oleh momen gaya. Nah, secara umum untuk hukum kekekalan energi mekanik, jadi kita tidak meninjau lagi secara spesifik, tetapi kita tinjau hukum kekekalan energi mekanik, apakah energi potensial, energi kinetik translasi, maupun energi kinetik rotasi. Maka berlaku seperti ini. Jadi EP1 EK translasi, EK rotasi sama dengan EP2 ditambah EK translasi 2 tambah EK rotasi 2. Nah, kalau kita lihat gambarnya, ini adalah kedudukan awal, tentu memiliki energi potensial. Karena dia bergerak menggelinding, maka dia memiliki energi translasi, energi kinetik translasi, dan energi kinetik rotasi. Nah, jumlah energi yang berada pada kedudukan 1 itu sama dengan jumlah energi yang berada pada kedudukan 2. Nah, itu yang kita sebut sebagai hukum kekekalan energi. Nah, baik adik-adik sekalian, untuk memantapkan pemahaman kita tentang teori-teori tersebut, maka kita coba lihat contoh soal kedua. Nah, sebuah bola pejal bermassa M dengan jari-jari R menggelinding tanpa slip dari satu bidang miring. Nah, tentukan kelajuan bola di dasar bidang miring. Catatan bahwa momen inersia bola yang berputar pada pusatnya itu adalah 2/5 mr kuadrat. Nah, dengan demikian kita bisa lihat, jadi bisa kita gunakan hukum kekekalan energi mekanik dengan kondisi pertama, dan ini adalah kondisi kedua. Sehingga kita bisa dapatkan EP1, EK trans, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu kita coba identifikasi. Nah, EP1-nya ada, yaitu MGH. Tetapi karena bola ini belum bergerak, sehingga energi kinetik translasinya di kedudukan pertama sama dengan 0, demikian pula energi kinetik rotasi. Nah, lanjut, bola ini menggelinding. Ya. Tiba di sini, maka energi potensialnya menjadi 0, karena standar acuan kita adalah di dasar bidang miring. Sedangkan energi kinetik translasinya adalah 1/2 NV kuadrat, dan energi kinetik rotasinya adalah 1/2 di omega kuadrat. Yang kita mau tentukan adalah ini, berapa P-nya ya. Nah, oleh karena itu kita tinggal menyelesaikan ya, menyederhanakan, kemudian I-nya kita ganti dengan 2/5 mr kuadrat, ini sudah kita ganti. Kemudian W-nya kita ganti karena kita arahkan ke ke V, menentukan kecepatan di dasar. Maka omeganya kita ganti di mana omega, kita dapatkan V/R. Nah, dengan sedikit penghitungan ya, terus kita dapatkan seperti ini. Sehingga kita bisa menentukan bahwa kecepatan bola pada saat di dasar bidang itu adalah 7/10 GH. Nah, itu adalah contoh soal kedua, bagaimana menggunakan hukum kekekalan energi mekanik.
Baik adik-adik sekalian, kita membahas kembali pokok bahasan tentang momentum sudut. Nah, ini tidak perlu saya jelaskan secara rinci karena kita menggunakan saja semacam analog. Karena di dalam gerakan linier kita juga ada namanya momentum linear dan ada momentum sudut. Nah, kita gunakan analog. Nah, kalau di momentum linear itu menggunakan istilah massa, kalau di momentum sudut, momen inersia, di sini kecepatan linear, ini kecepatan sudut. Maka kalau ini diperkalikan M kali V namanya momentum linear, kalau I dikalikan dengan omega namanya momentum sudut. Sehingga kita dapatkan seperti ini. Oke, jadi ini adalah momentum sudut. Nah, kekekalan momentum linear juga berlaku kekekalan momentum sudut. Nah, ini bahwa momentum sudut sebelum sama dengan sesudah selama tidak ada proses transfer energi ataupun perubahan-perubahan yang terjadi pada saat terjadi pergerakan rotasi. Nah, baik kita lihat bagaimana menggunakan ini untuk mencoba membahas contoh soal 3. Nah, di sini ada sebuah silinder pejal, kemudian pada jarak tertentu dengan posisi ketinggian D dari pusat silinder ada sebuah peluru yang bergerak dengan kecepatan awal V0. Kemudian masanya adalah M, ya, di mana silinder pejal ini diam. Ya. Nah, tentukan kecepatan sudut sistem. Jadi kecepatan sudut sistem setelah peluru ini menghantam silinder atau menumbuk silinder dan ternyata peluru itu tertancap pada silinder. Jadi tentu sebelum terjadinya tumbukan, ya, ada momentum sudut yang hanya ya. So, artinya pada saat terjadi tumbukan, sehingga bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, prinsip kekekalan momentum sudut adalah jumlah momentum sebelum tumbukan sama dengan jumlah momentum sesudah tumbukan. Nah, kita coba selami dengan baik. Nah, saya bacakan. Saat peluru menumbuk silinder, ingat ini adalah saat peluru ya menumbuk silinder pada posisi D dari sumbu datar pusat silinder, maka peluru mulai melakukan gerak rotasi. Jadi sudah mulai melakukan gerak rotasi dengan lengan atau lengan momen gayanya atau dengan pusat rotasinya itu sebenarnya bukan R ya, tapi adalah D. Ya. Sehingga kita tuliskan IP sama dengan MD kuadrat. Nah, MD kuadrat ini adalah momen inersia. Jadi momen inersia. Jadi pada saat dia D itu peluru itu akan berotasi. Jadi akan berotasi ya, dengan pusat lengan atau pusat rotasinya berjarak D ya. Nah, sehingga bukan R yang digunakan tapi jaraknya di sini adalah D. Oke. Sehingga ini adalah momentum sudut, kemudian kita tinggal menyederhanakan MD V0, di mana V0 adalah kecepatan saat menumbuk silinder. Nah, setelah tumbukan, peluru dan silinder bergerak rotasi bersama, di mana peluru melekat di permukaan silinder sehingga jumlah momentum sudut ada. Nah, pada saat peluru sudah melekat di dalam silinder, maka silinder berotasi. Otomatis peluru tersebut juga mengikuti gerakan rotasi silinder ya, mengikuti gerakan sehingga kita dapatkan ini karena IP1-nya IP aksen IPS silinder omeganya sama. Nah, ini MR kuadrat. Jadi bukan lagi MD kuadrat. Tadi adalah MD kuadrat, sekarang MR kuadrat. Kenapa? Karena peluru berotasi bersama silinder. Nah, ini adalah momen inersia silinder ya. Sehingga kalau kita perlakukan hukum kekekalan momentum sudut, maka kita bisa dapatkan seperti ini.
Nah, selanjutnya ini kita tinggal menyederhanakan sehingga kita dapatkan kecepatan sudut sesudah terjadi tumbukan adalah seperti yang terlihat ini. Ya. Oke, baik adik-adik sekalian, kita langsung masuk ke soal pemantapan materi. Jadi artinya soal ini ditujukan untuk memberikan pemahaman lebih mendalam tentang konsep-konsep yang telah kita pelajari. Nah, kita lihat dulu soal pemantapan materi yang pertama. Sebuah silinder pejal berada pada bidang miring. Silinder tersebut diikat dengan tali sedemikian sehingga jika ditarik, maka silinder menggelinding. Lihat, tentukan percepatan linear beban penggantung. Nah, ini ada dua. Kita lihat dulu solusinya. Nah, ada dua kemungkinan yang terjadi. Untuk soal ini ada dua kemungkinan. Pertama, gerak ke arah M ke bawah ini. Jadi bisa dia bergerak ke sini. Ataukah sebaliknya, gerakannya M-nya ke atas. Berarti dia bergerak ke sini. Jadi di sini kita tinggal memilih apakah dia mau bergerak ke atas ya untuk M-nya atau bergerak ke bawah. Nah, kita pilih. Saya memilihnya bahwa arah gerakannya adalah ke bawah, ya. Arah gerakannya ke bawah. Nah, tentu saja nanti kalau misalkan kita dapatkan percepatannya minus, berarti arah gerakan percepatannya itu sesungguhnya adalah ke atas yang ini untuk silinder pejal, sedangkan ini adalah ke bawah. Oke, itu yang penting. Nah, penyelesaian secara teori adalah tinjau gerak silinder. Nah, ini kita meninjau ya gerak silinder. Kita tinjau dulu secara secara teori ya. Nah, gerakan silinder itu pertama adalah mg sin theta ya. Ini yang kita sebut dengan gaya penggerak karena gerak. Nah, kemudian adalah F. Kenapa kita masukkan F? Karena kita tinjau untuk gerak linear dulu, gerak translasinya ya. Nah, kemudian dikurang dengan T sama dengan M kali A. Kita simpan sebagai persamaan pertama. Nah, ya. Kemudian kita lihat lagi untuk gerakan menggelinding rotasinya itu adalah ini. F ini berfungsi sebagai pemutar. Sehingga kita hanya menulisnya I alfa, ya FR sama dengan I alfa. Nah, I-nya kita ganti, jadi I-nya ini saya ganti. 1/2 MR kuadrat, alfanya kita ganti A per R. Sehingga kita dapatkan F sama dengan 1/2 MA. Nah, satu persamaan PM12 ini kita substitusi ke PM11. Ini, ya. Sehingga kita dapatkan MG sin theta sama dengan kurang T sama dengan 3/2 MA. Nah, kita simpan dulu PM13. Kemudian kita tinjau untuk gerak balok M. Karena arahnya kita sepakat sudah arahnya ke atas, maka tentu ini sebagai gaya penggerak daripada M balok. Nah, T dikurang MG sama dengan MA. Nah, kita tinggal mensubstitusi T yang ada di sini dengan T yang ada di sini. Jadi kita mensubstitusi T untuk mengeliminasi, ya. Berarti T yang ada di sini kita ganti dengan T sama dengan MA tambah MG ini dia. Sama dengan 3/2 MA. Sehingga terusnya kita tinggal menyelesaikannya. Maka kita dapatkan percepatan daripada sistem itu adalah MG sin theta kurang MG per 3/2 M tambah M. Ya, 3/2 M ditambah M. Nah, ini kita tidak tahu. Jika sekiranya MG sin theta-nya nanti itu jauh lebih besar ya daripada MG, maka A-nya itu bergerak ke bawah untuk silinder dan ini adalah ke atas. Tetapi kalau misalkan tiba-tiba MG sin theta-nya kecil daripada MG, berarti arah A-nya itu kebalikan daripada arah yang ini. Tentu arah yang ke sini adalah ke atas ya. Ini tentu adalah ke bawah. Nah,
penjelasan ini adalah penjelasan secara konsep ataupun secara teori. Nah, kita coba terapkan tadi rumus yang singkat itu, bagaimana menentukan persamaan sistem, ya. Nah, dengan menggunakan rumus ini, ini, jadi kita hilangkan dulu semua T, jadi kita hanya mengambil. Nah, yang penting kita sudah tahu bahwa arah kecepatannya ke sini, maka ini sebagai gaya penggerak. Nah, gaya penghambat yang mana? Nah, ini gaya F-nya itu bukan gaya penghambat. Ya, dalam konteks ini karena kita sudah gabung translasi dengan rotasi atau disebut dengan percepatan menggelinding, ya, F-nya itu berfungsi sebagai gaya pemutar. Nah, gaya penghambatnya adalah mg. Sehingga kita dapatkan ini. Nah, mg sin theta dikurang mg. Dibagi, jumlahkan semua massa sistem yang bergerak. Massa sistem yang bergerak ini adalah m. Kemudian massa rotasinya I per R kuadrat. Kemudian ini adalah M. Nah, kita tinggal masukkan M ditambah 1/2 MR kuadrat per R kuadrat ditambah M. Maka hasilnya MG sin kurang MG, maka hasilnya adalah 3/2 M tambah M. Nah, sama hasilnya yang kita dapatkan secara teori di atas. Adik-adik sekalian, mudah-mudahan bisa dimengerti sampai di sini. Nah, kita lanjut lagi untuk soal pemantapan materi yang kedua. Nah, ini ada seorang peloncat indah bermasa 60 kg meninggalkan papan tumpu kolam renang dalam konfigurasi tubuh lurus dengan kecepatan sudut 0,20 putaran per detik terhadap pusat tubuhnya. Jadi pada saat dia meninggalkan papan loncatan, tubuh peloncat indah itu dianggap membentuk sebuah batang homogen yang panjangnya 2 meter. Ya, kenapa 2 meter? Karena termasuk dengan tangan, ya. Kemudian peloncat indah tersebut menekuk tubuhnya hingga membentuk jari-jari 30 cm. Anggap tubuhnya seperti bola homogen. Nah, tentukan kecepatan sudut peloncat indah tersebut saat tubuhnya ditekuk menyerupai bola. Nah, kira-kira gambarannya seperti ini. Nah, ini keadaan awal. Nah, ini adalah keadaan akhir. Sehingga keadaan awal kita lihat, karena dia menyerupai batang, maka momen inersia batang kan 1/12 ml kuadrat. Nah, tentu kita tinggal kasih masuk nilainya 1/12 per 60 kali 2 sama dengan 20 kg meter bujur sangkar. Itu adalah momen inersia dalam kondisi awal sebelum peloncat indah itu menekuk tubuhnya. Nah, pada saat peloncat indah menekuk tubuhnya hingga membentuk bola dengan jari-jari 0,3 meter, maka momen inersianya adalah, nah ini, di aksen, oke. Kenapa 2/5 mr kuadrat? Karena itu tadi, untuk bola kan momen inersianya 2/5, sehingga kita dapatkan 2,16. Dengan demikian, dari soal itu diketahui kecepatan sudut saat menekuk adalah 0,20 putar, maka kecepatan sudut saat tubuh ditekuk. Nah, ini. Gunakan hukum kekekalan. Nah, dengan memasukkan nilai-nilainya, ini, maka kita dapatkan kecepatan sudut pada saat dia ditekuk adalah 1,85 putaran. Artinya terjadi pertambahan perputaran, ya, pada saat ditekuk. Jadi pada saat ditekuk itu terjadi pertambahan perputaran dari 0,20 menjadi 1,85 putaran. Ya. Nah, selanjutnya kita lihat soal PM3. Ada sebuah benda bermassa M 0,5 kg diikatkan pada ujung tali dan dilewatkan pada lubang meja licin.
Benda itu berada di atas meja. Mula-mula benda tersebut bergerak melingkar dengan kecepatan linear 1,5 meter per second dan jari-jari 0,3. Kemudian tali dibawa, meja ditarik perlahan-lahan ke bawah hingga jari-jari bergerak melingkar 0,1 meter. Tentukan sekarang kecepatan linear tegangan tali kerja yang dilakukan untuk mengubah jari lintasan tersebut. Nah, gini kira-kira gambarannya ya. Jadi ini ada sebuah bola. Mula-mula berputar dengan kecepatan 1,5 V0 dengan jarak jari-jari R0. Nah, ini ada tali yang dihubungkan. Nah, tali itu ditarik sedemikian sehingga sehingga dia punya jari-jari menjadi 0,1 meter. Nah, pada saat itu tentukan berapa tegangan tali, kerja yang dilakukan, dan kecepatan linear. Nah, kita lihat solusi. Dari keterangan ini kita sudah tahu, V0 ini adalah kondisi awal, ini jari-jari awal, dan ini jari-jari akhir. Maka momen inersia kondisi awal dan akhir adalah, ini kondisi awal ya, I0 sama dengan, dan kondisi akhir sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 3 kg. Ya, kita sudah dapatkan. Dengan demikian, kita menentukan berapa omega aksen kondisi akhir. Nah, ini kita dapat V0 per R0, I aksen, V aksen per aksen. Nah, ini kita dapat. V jadi sama dengan 4,5 meter per second. Jadi R0-nya diganti ya. Jelas ya di sini? Ini sangat-sangat jelas sekali. Kemudian kita lihat bagian B, menentukan tegangan tali. Nah, tegangan tali yang kita tentu menggunakan percepatan gaya sentripetal M V aksen per aksen 0,5, 4,5 sama dengan 101,25 Newton. Ya. Selanjutnya kita ingin menentukan ya menentukan kerja yang dilakukan. Nah, ini menggunakan rumus sama dengan rumus usaha sama dengan perubahan energi kinetik rotasi. Nah, ini kerja. Nah, kita lihat berapa usaha yang dilakukan. Ini nilai I aksen ini, kemudian ini adalah I0, sehingga kita dapatkan ini, kita tinggal masukkan nilai-nilai angka-angkanya ya. Dan seterusnya, setelah kita operasikan, kita jumlahkan, kita perkurangkan, kita kalikan, maka kita dapatkan bahwa usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan bola tadi dari posisi R0,3 menjadi 0,1 adalah 0,45 Joule. Baik adik-adik sekalian, demikianlah penjelasan tentang pembahasan kita tentang dinamika rotasi bagian kedua. Namun demikian tetap saya berharap untuk menonton juga video dinamika rotasi bagian pertama karena ada keterkaitannya ya. Mudah-mudahan penjelasan ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi adik-adik sekalian dan memiliki keberkahan bagi adik-adik sekalian. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Dan saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.